Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Umum IICD Bapak Sigit Pramono, Ketua Umum Excellent Business Indonesia Bapak Faisal Yusra, para pembicara dan hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hari ini kita berkumpul dalam seminar Optimizing ESG and Corporate Performance Toward Business Sustainability. Terima kasih dan apresiasi saya sampaikan kepada IICD dan Febindo atas kesempatan yang diberikan. Hadirin yang berbahagia, lebih dari 2 tahun kita belajar dan menghadapi pandemi COVID-19. Walaupun tidak mudah, kita patut bersyukur karena ekonomi Indonesia mampu bertahan dan bangkit. Dan pencapaian ini diraih dengan kerjasama masyarakat yang telah bekerja secara extraordinary, dan terbukti ekonomi Indonesia tumbuh di atas 5% pada 2 triwulan terakhir, dan saya optimis dalam 2 kuartal ke depan angka ini bisa dipertahankan, dan pertumbuhan ini sedikit lebih baik dari negara lain seperti Cina, Korea, bahkan Jerman. Namun kita tahu bahwa COVID-19 belum selesai dan dunia dihadapkan pada the perfect storm, yaitu krisis multidimensi, antara lain COVID-19, kemudian juga climate change, commodity price, cost of living, dan juga konflik Rusia-Ukraine. Saat ini tentu banyak isu yang lebih utama yang saat ini mendorong kenaikan dari commodity price dan juga cost of living. Sedangkan bagi Indonesia, climate change menjadi suatu hal yang real, yang tentunya kita berharap bahwa ini tidak mengganggu produksi pangan kita. Untuk menghadapi resiko perubahan iklim, beberapa perusahaan telah merespons dengan mengumumkan komitmen net zero atau karbon netral dan berjanji mengurangi emisi gas rumah kaca dan berinvestasi di dalam pengembangan ekonomi berbasis sustainable. Oleh karena itu, mulai banyak investor dan pengambil kebijakan pentingnya mengambil langkah-langkah ESG atau Environment, Social, and Governance untuk melindungi bisnis dari risiko yang tidak terduga. Berbagai kajian telah membuktikan bahwa implementasi ESG memiliki korelasi positif terhadap kinerja perusahaan. Dengan penerapan ESG yang kuat, lebih mudah memasuki pasar dan memperluas jaringan operasi karena banyak negara memberikan fasilitas terutama untuk perusahaan-perusahaan yang mengutamakan ESG. Bisnis dengan governance yang baik tentu akan menghadapi lebih sedikit tekanan dari regulator, para aktivis lingkungan, serikat pekerja, dan juga dari konsumen yang lebih menyukai brand ataupun produk yang menjunjung nilai-nilai ESG yang baik. Investasi bertema ESG atau SDGs juga mengalami tren peningkatan. Di tahun 2016, BI mencatat 1 produk ESG di pasar modal, dan di tahun ini meningkat menjadi 15 produk dengan nilai 3,45 triliun. Pemerintah telah menerbitkan SDG bond pertama di tahun 2021 yang lalu, dan pemerintah telah menerbitkan obligasi dengan tema SDG dengan total 35,2 triliun. Masuknya topik transisi energi menjadi salah satu agenda presidensi G20 membuktikan komitmen pemerintah di dalam agenda pembangunan berkelanjutan. Presidensi G20 kali ini telah pula menghasilkan salah satu deliverables konkret dengan diluncurnya country platform untuk mekanisme transisi energi bersama EDB dan PT SMI, dan platform ini menjadi kerangka untuk pembiayaan transisi energi dengan memobilisasi dana dari publik dan swasta, dan juga blended finance yang diharapkan dapat diadopsi di negara-negara lain sesuai dengan kebutuhannya. Hadirin yang saya banggakan, menghadapi berbagai tantangan dunia di tengah tujuan pembangunan berkelanjutan, tentu perlu sinergi dan kerjasama erat antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga-lembaga milik masyarakat.
Pemerintah siap dan menerapkan prinsip ESG untuk mendukung infrastruktur yang berkelanjutan dan juga berharap peran swasta untuk ikut mengadaptasi nilai-nilai dari SDGs. Saat ini masyarakat tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi tentu bergantung pada dunia usaha yang berfungsi dengan baik dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Saya mengapresiasi seminar hari ini, semoga dapat menghasilkan masukan terutama untuk penerapan ESG guna mencapai tujuan SDG di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.